tidur. Masa aku tidak boleh tidur sebentar? Kapan lagi aku bisa tidur pada jam sekarang? Nah, begitu. Diam-diam sajalah dulu. Tenangkan saja dulu kepalamu yang kacau itu. Hormati sedikit kemauan tetanggamu ini. Ya, diam. Tenang, seperti ini. Biar aku dengar. Hari bergeser mendekatiku dengan segala kebuasannya. Tiap detik dari sekarang, kita berhitung. Aku kecap waktu kenyang-kenyang. Karena siapapun, tak ada lagi yang bisa menahannya untukku. Bahkan Tuhan. Tuhan pun sudah menampiku. Sebentar lagi, mereka akan datang dan menuntunku ke lapangan tembak. Mataku akan dibalut kain hitam. Dan sesudah itu, hidupku akan menjadi hitam. Aku akan terkulai di situ berlumuran darah, menjadi seonggokan daging bekas. Sementara dunia terus berjalan dan kehidupan melenggang seperti aku kurang apa-apa sama aku. Sekarang adalah kesempatanku yang terakhir untuk menunjukkan arti. Mengisi kembali puluhan tahun di belakang yang sudah aku lompati dengan terlalu cepat. Tapi apa? Apa yang bisa aku lakukan dalam waktu singkat? Tetapi dahsyat. Ketika aku mulai melihat, yang pertama kali aku lihat adalah kejahatan. Makku diajar habis-habisan oleh suaminya yang kesetanan. Ketika pertama kali aku mendengar, yang aku dengar adalah keserakahan. Para tetangga beramai-ramai memfitnah kami supaya kami terkubur. Ketika pertama kali aku berbuat, yang aku lakukan adalah dosa. Ku dorong naik ke tengah jalan, lalu sepedanya aku larikan. Semenjak itu mereka memanggilku bajingan. Mula-mula aku marah karena nama itu diciptakan untuk membuangku. Tapi ketika aku terbiasa memakainya, banyak orang mengagumi-nya. Orang-orang datang pada bunda berburu dan aku diangkat sebagai pahlawan. Sementara aku teramat kesepian, ditinggal oleh dunia yang tak mau mengakuiku sebagai anaknya. Hei, sobat kecil, kau masih di situ? Hei, apa kau ingin mengucapkan selamat jalan kepadaku? Atau hanya ingin mencuri ransumku? Seperti biasa. Kau tahu apa artinya dibuang? Kau bisa membayangkan bahwa sejumlah orang di sana merasa berhak menghapus seluruh dunia ini dari mata seorang manusia? Tidak, tidak! Kamu tidak tahu. Yang
kamu tahu hanya makan dan berak. Berpikir bukan tugasmu. Sekarang, jawab. Bagaimana rasanya turun di situ? Bagaimana rasanya terputus dari segalanya? Ketika ruang kamu dibatasi dan tak ada yang lagi sekitarmu kecuali gelap, kamu akan mulai meronta. Tolong, tolong. Kamu ingin diperhitungkan, kenapa cuma orang lain saja dimanjakan? Hei, dengar sobat kecil. Bagaimana kamu mampu meronta kalau kamu tahu itu akan sia-sia? Mereka dahului nasib kita. Mereka lampaui rencana kita. Ya, dia yang sekarang berdiri di sana. Jauh di sana dengan kaki menjuntai sampai mengusap kepalamu karena kasihan. Ya tapi cuma kasihan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tindakan apa-apa yang konkret. Mereka sudah begitu berkuasa. Gila. Kamu melawan. Apa? Bodoh. Manusia bisa kamu lawan. Tapi dinding-dinding beku ini tidak. Mereka bukan manusia. Mereka bukan manusia lagi. Mereka adalah sistem yang tak mengenal rasa, yang tak mengenal belas kasihan. Tidak ada gunanya, kawan. Tidak. Kau sudah habis. Kau mati. Kau mati. Kau mati. Kau sudah habis. Kau sudah habis. Ya. Kau sudah habis. Ningsi, kamu ada di situ, Ningsi. Rupanya yang melakukan itu kamu. Apa kabar saya? Sedang apa sekarang? Kemari. Masih ingat pada aku, Kak? Ningsi, kemari. Ningsi. Ningsi. Ningsi, jangan diam saja seperti orang bego, sayang. Kemari. Masih ingat padaku, kan? Aku bukan orang yang dulu lagi. Kau pun tidak. Ketika kita sudah ubahnya. Tapi ingat, kita pernah membuat sejarah bersama. Dan itu tidak bisa dilupakan begitu saja, Ningsi. Sekeping dari diriku masih ada dalam dirimu. Begitupun sebaliknya. Sekeping dirimu masih ada dalam diriku. Kita bisa berbohong, sayang. Tapi itu tidak menolong. Ningsi, temani aku hari ini untuk menghitung dosa-dosa. Ningsi, berapa kali kamu aku tonjok? Berapa kali kamu aku sumpahi? Tetapi
jangan lupa, berapa kali kamu aku beri bahagia. Waktu ku sedot bibirmu sampai bengkak. Waktu kita berjoget. Waktu kita berjoget di atas rel kereta. Oh ya. Waktu ku bawa kau naik ke puncak Monas. Atau waktu kita menonton wayang di bawah jembatan bersama-sama. Tapi kenapa kau malah lari dengan bajingan itu? Dasar Sundang, londe! Aku masih ingat ketika aku mengubah kamu dan menebas lehermu yang panjang itu. Tidak. Aku sama sekali tidak menyesal, Ningsih. Karena aku tahu janin yang ada di dalam perutmu juga ikut mampus. Tapi itu lebih baik. Itu lebih baik. Itu lebih baik agar kau menjadi milikku selamanya, Ningsih. Kau tidak pernah mencintaiku. Bahkan kematian tak mengubah sifat bencimu kepada aku, Ningsih. Kau menang, Ningsih. Kamu mati, tapi kamu menang. Sialan. Kok bisa? Alimen. Matahari. Kamu jangan ngece. Kamu jangan sombong. Kamu tak perlu tertawa melihat bajingan menangis. Apa salahnya? Air mata bukan tanda kelemahan, tapi kehalusan jiwa. Oh, kurang ajar. Lihat sekarang. Lihat. Bukan kau yang paling tinggi di sini, Matahari. Bukan. Aku tak lebih tinggi dari kamu. Kau tidak bisa melampauiku hari ini. Naiklah lebih tinggi lagi, Matahari. Aku akan membumbung dan tetap yang paling tinggi selama-lamanya. Sampai aku sendiri turun dan menyerahkan tempatmu kepadamu. Matahari, besok aku akan pergi mengembara, mencari duniaku yang hilang. Tanpa teman, tanpa saudara, mencari sendirian sepanjang malam. Aku buta dunia, aku masuki laut, aku reguk segala kesulitan. Tapi pasti tidak menemukan apa-apa. Di atas pundakku berjatuhan segala beban. Semua orang melemparkan kutukan. Mereka bilang, akulah biang keladi semuanya. Kalau ada anak yang mati, akulah pembunuhnya. Kalau ada kebakaran, akulah pelakunya. Kalau ada pemerkosaan, akulah jahanamnya. Kalau ada pemberontakan, akulah biangnya. Tidak, itu bohong. Harus dihentikan sekarang.
selamat. Saya tidak akan membela apa yang sudah saya lakukan. Saya justru ingin menjelaskan. Memang benar, saya melakukan segalanya itu. Hukumlah saya 2 kali dari ancaman yang telah Paduka sediakan. Wanita itu saya cabik lehernya karena saya rasa itu paling tepat untuk dia. Lalu harta bendanya saya rampas karena kalau tidak dimanfaatkan akan mubazir, Tuan. Saya lakukan itu dalam keadaan yang tenang. Pikiran saya waras. Tapi mengapa? Saya tak bisa menjawabnya. Karena bukan itu persoalannya. Saya justru ingin menanyakan pada Bapak dan pada seluruh hadirin di sini. Anda, ya, kalian semua. Saya ingin bertanya, mengapa seorang wanita yang tercabik lehernya mendapat perhatian yang begitu besar? Sementara leher saya dan jutaan orang lain yang tercabik-cabik tak pernah diperhatikan. Apa arti kematian seorang pelacur ini dibandingkan dengan kematian kita semua beramai-ramai tanpa kita sadari? Di depan Anda semua ini saya menuntut, berikanlah saya hukuman yang pantas. Tetapi jangan lupa, berikan juga hukuman kepada orang yang telah mencabik leher kami itu dengan setengah pantas saja. Karena saya cabik leher wanita itu, harapan Anda semua akan teringat bahwa leher kami pun sudah dicabik-cabik dengan cara yang sama. Kalau sudah begitu, apapun yang dilakukan pada saya, 2 kali mati sekalipun, akan saya jalani dengan rela. Kalau tidak, mohon maaf, saya tak ikut bertanggung jawab. Bertahun-tahun aku alihkan makna kemerdekaan ke dalam jiwa. Pada hari ini aku bebas. Walaupun tubuhku masih dipatok di antara dinding-dinding jahanam itu. Tapi jiwaku sudah merdeka. Pada saat itu mereka datang memberikanku ampunan. Aku diseret lagi keluar untuk mau merenggut kebebasan jasmani. Tidak, aku tidak siap. Aku seperti burung yang terlalu lama dalam sangkar. Aku tak bisa lagi terbang. Aku takut. Dunia ini tak benar lagi. Pada kesempatan pertama, ku gerogoti barang-barang di warung tetangga. Tapi tak ada yang menangkapku. Hansip malah ikut berbagi dan menunjukkan warung berikutnya. Pada kesempatan lain, ku angkat belati ke leher seorang penumpang becak. Dari kantongnya keluar jutaan rupiah yang dibalut kertas koran. Ku kira polisi akan menangkapku. Tapi tak ada yang tahu. Pada kesempatan ketiga, ku perkosa anak di pinggir kali. Yang menjerit-jerit dalam tindahanku meminta pertolongan. Tolong lepaskan, tolong lepaskan. Tapi tak ada yang menolong. Hingga akhirnya aku lepaskan karena jasmaniku tak sanggup memperkosanya. Karena putus asa, ku gebuk orang di jalan. Mukanya berdarah. Lagi-lagi tak ada yang menangkapku.
aku. Aku malah diangkat jadi keamanan, orang-orang berbasis belakang menjadi pengikutku. Apa yang akan kulakukan? Nilai-nilai sudah dikembalikan. Hei polisi, masukkan aku ke penjara lagi. Biar jiwaku bebas. Di sana semua masih jelas. Mana hitam, mana putih. Di dalam kehidupan sekarang, yang ada hanya kebingungan. Aku melambung tinggi ke angkasa. Dan Tuhan menyapaku dengan ramah. Hei Bung Alimin, hendak kemana kamu? Aku ingin lebih tinggi lagi Tuhan. Bung Alimin, kau tidak boleh lebih tinggi dari surga. Siapa bilang tidak? Kalau aku mau ya aku bisa Tuhan. Hingga aku melenting lagi. Ya, aku melenting lagi. Aku terlontar jauh sekali melewati surga ke dekat matahari. Tubuhku terbakar. Aku hangus dan hilang dalam semesta. Aku tak ada lagi. Aku bersatu dengan semesta. Aku menjadi Tuhan. Atau mungkin hanya hantu. Enak juga jadi hantu. Tidak kelihatan, tapi bisa melihat. Aku bisa masuk ke kamar mandi, mengintip perempuan-perempuan cabul kalau sendirian. Aku bisa masuk ke kamar tidur para pemimpin dan melihat yang mengganti kaki istrinya seperti anjing. Jijikan. Aku bisa masuk ke rumah ibadah dan melihat beberapa pendeta bermain judi sambil menarik air para pembantu. Dasar pendeta brengsek. Tak ada orang yang bersih lagi di dunia ini. Nggak enak jadi hantu, nggak enak juga jadi Tuhan. Lebih baik jadi batu, diam, dingin, dan keras. Tidak membutuhkan makan, perasaan, dan bebas dari kematian. Aku mengkristal di sini menjadi saksi bisu bagaimana dunia menjadi tua. Pemimpin-pemimpin lahir, lalu berkhianat. Pada saat itu aku melihat anak kecil dikejar raksasa. Wajah anak itu mirip sekali denganku waktu aku masih menyusu. Ia meronta-ronta meminta pertolongan. Tapi tak ada orang lain selain aku. Ia sebuah batu. Ia menjerit pilu meminta pertolongan. Tolong! Tolong, aku dikejar raksasa! Aku jadi terharu. Aku tak bisa diam. Aku melompat dan menghantam raksasa itu. Raksasa itu mati. Tapi anak itu juga lari. Di mana-mana aku melihat
Dia bercerita bagaimana ia mengalahkan raksasa dengan tinjunya. Ya, itulah aku. Kejahatan terbesarku adalah mencintai diriku sendiri. Selamat tinggal. Dinding bisu dengan segala suara yang kau simpan. Selamat tinggal sobat kecil, yang selalu mencuri ransumku dikala aku lapar. Selamat tinggal matahari, yang selalu memberiku cahaya, dan juga temanmu itu bulan. Selamat tinggal sipir, yang marahnya tak habis-habis pada dunia. Selamat tinggal Karpo, pembunuh yang tak akan keluar hidup-hidup dalam penjara ini. Selamat tinggal segala yang kubenci dan kucintai. Inilah aku Alimin, sahabat semua orang yang sekarang harus pergi. Ingin kuulang semuanya, tapi tak bisa. Janjiku sudah lunas. Sekarang aku berjalan dalam kebisuan yang abadi untuk membaku bersama masa lalu. Sekarang baru jelas apa yang sudah aku lakukan, apa yang belum aku lakukan. Tapi dalam segala kekurangannya, ini adalah karya yang sempurna. Aku mengagumi keindahannya. Aku merasakan kehadirannya. Aku memasuki tubuhnya sekarang. Selamat tinggal semuanya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Bertahun-tahun orang ini dihukum sampai ia tua dalam penjara. Ia mengharapkan akan ada pengadilan berikutnya. Tetapi ternyata putusan itu sudah final. Ya, akhirnya ia mencoba menunggu. Saudara-saudara, hampir saat ia dibebaskan, orang ini mati menggantung diri. Bukan karena putus asa, tetapi sebagai bentuk protesnya. Mengapa pemerintah memakai jam karet? Omong kosong. Orang itu menggantung diri karena setelah 50 tahun dalam penjara, baru ia sadari segala tindakannya itu keliru. Alimin. Wah. Memang ada kasus kesalahan menghukum. Tapi itu kasus lain. Jangan digaduh-gaduh. Ini bukan kasih campur. Harus dicampur supaya jelas kesalahan